Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Wintoro, saya dari Stikes Dr. Subandi. Ingin memperagakan titik bekam. Yang pertama, mugid atas kepala. Untuk mengatasi penyakit seperti epilepsi, vertigo, pusing, atau pergeseran rahim ke bawah dan pergeseran rektum ke bawah. Yang nomor 2, titik alkahul, pangkal tengkuk atau leher belakang. Fungsinya adalah untuk mencegah tensi berlebihan di tengkuk, rabun, dan benjolan di mata atau stroke. Yang ketiga, titik alkafin di antara dua bahu untuk mengatasi hipertensi, lengan bahu, stroke, dan sulut leher. Untuk selanjutnya, untuk menentukan titik meridian paru yang memiliki 11 titik akupunktur yang memiliki indikasi masing-masing di setiap titiknya. Yang pertama, Lu 1 Zongfu. Pada garis paramedian ketiga, dalam cekungan trigonium delto pectoralis, pada garis lateral dada ketiga setinggi celah iga ke 1.1 cun bawah titik Yunmen LU2, miring ke lateral 0,5 sampai 1 cun. Titikmu depan dengan paru, titik pertemuan dengan meridian limpa. Selanjutnya, indikasi batu asma, nyeri bahu, dada, dan punggung, pneumonia atau sesak nafas. Untuk selanjutnya, Lumun 2 Yunmen. Pada garis lateral dada ketiga, tepat kaudal dari pes acromialis os clavicula 1 cun di atas Zongfu, di dalam lekukan dari M pectoralis oblik lateral 0,5 sampai 1 cun. Indikasinya adalah untuk mengurangi batuk, asma, nyeri dada, bahu, dan punggung atau sesak nafas. Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Samsul Arifin, mahasiswa dari S1 Proksus Stikes Dr. Subandi, ingin memperagakan cara-cara titik bekam. Yang pertama, mugid, yaitu di atas kepala, untuk mengobati epilepsi, vertigo, pusing, pergeseran rahim ke bawah, dan pergeseran rektum ke bawah. Untuk yang nomor 2, titik alkahul atau pangkal tengkuk leher belakang, yang berfungsi untuk mencegah tekanan darah berlebihan di tengah tengkuk, rabun, dan benjolan di mata ataupun stroke. Untuk yang ketiga, titik alkafin 2 bahu, yaitu untuk mengurangi hipertensi atau tekanan darah tinggi, lengan bahu, pegel-pegel, stroke, atau nyeri pada leher. Sekian, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, untuk menentukan titik meridian paru LU3 Tianfu. Pada suklus bicep radialis 3 cun, distal dari plika axillaris ventralis, dari M bicep brachihi, tepi lateral M bicep brachihi, kaput longus, vertikal 0,5 sampai 1 cun. Indikasi adalah untuk mengobati asma, epistaksis atau mimisan, nyeri pada aspek median dengan medial lengan atas atau gondok. Untuk selanjutnya, LU4,
4 cun di atas dari plica axillaris ventralis, vertikal 0,5 sampai 1 cun. Indikasinya adalah untuk mengobati batuk, rasa penuh di dada, nyeri pada aspek medial lengan atas, nafas pendek, dan nyeri dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Julius, mahasiswa S1 Keperawatan Stikes Dr. Subandi, memperagakan titik bekam unmu muknis atas kepala untuk mengobati epilepsi, vertigo, pusing, pergeseran rahim ke bawah, dan pergeseran rektum ke bawah. Yang kedua, titik al-kahil, pangkal tengkuk leher belakang, untuk mencegah tekanan darah berlebihan di tengkuk, rabun, dan benjolan di mata dan stroke. Ketiga, titik al-katifain di dua bahu untuk hipertensi tengah bahu, stroke, sakit leher. Selanjutnya saya memperagakan titik akupresur, titik meridian pada akupresur. Lu 5 cis pada lipat melintang kulit volar siku sisi radial articulus cubiti pada tepi dari tendon M-bicep brachi, vertikal 0,5 sampai 1 cun. Titik hemeridian paru. Indikasi batuk, asma, hemoptisis, batuk darah, rasa penuh dalam dada, kejang pada anak step, nyeri spamudik di siku dan lengan, mastitis, radang pada satu atau lebih saluran payudara, bronkitis, radang pada bronkus, pleuritis, radang pada selaput paru pleura, pneumonia, paru-paru basah, dyspnea, sesak napas, tonsilitis, radang pada tonsil, amandel, demam pada waktu sore hari. Dan kelanjutannya, Lu 6 Kong Siwi pada garis yang menghubungkan sis Lu 5 dan Taiyuan Lu 9, 7 cun proksimal dari lipat melintang kulit pergelangan tangan sisi volar, lengan bawah sisi radial, vertikal 0,5 sampai 1 cun. Indikasi batuk, asma, hemoptisis, batuk disertai dengan darah, nyeri tenggorokan, nyeri spasmodik di siku dan lengan, pneumonia, paru-paru basah, dyspnea, sesak napas, tonsilitis, radang pada tonsil atau amandel. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Greta Dwi Violeta dari mahasiswa Propsus Stikes Dr. Subandi, Jember. Kali ini saya akan memperagakan beberapa titik bekam. Yang pertama, unmu muknis, berada di atas kepala. Titik ini digunakan untuk epilepsi, vertigo, pusing, pergeseran rahim ke bawah, dan pergeseran rektum ke bawah. Yang kedua, titik al-kahil. Ini berada di pangkal tengkuk atau leher belakang. Ini digunakan untuk mencegah tekanan darah berlebihan di tengkuk, rabun, dan benjolan di mata, dan stroke. Yang ketiga, titik al-katifain berada di dua bahu. Titik ini digunakan untuk hipertensi, lengan bahu, stroke, dan sakit leher. Titik meridian paru. Lu 7 liku
berada pada proksimal dari prosesus piloideus os radii 1,5 cun, proksimal dari lipat melintang kulit pergelangan tangan. Silangkan antara ibu jari dan jari telunjuk tangan. Ujung jari telunjuk yang diarahkan pada prosesus piloideus menunjukkan letak titik tersebut. Oblik 0,5 sampai 1 cun. Titik luo meridian paru, titik induk meridian ren. Fungsi untuk menguatkan dan menyebarkan kilu, menyebarkan weiki atau si pertahanan dan melepasnya keluar, membantu BL dan membuka saluran air dan membuka saluran pernafasan di hidung. Selanjutnya, Lu 8 Jingko. 1 cun proksimal lipat pergelangan tangan sisi medial dari prosesus piloideus. Vertikal 0,2 sampai 0,5 cun. Titik jing meridian paru. Indikasi batuk, asma, panas, nyeri di dada, sakit tenggorokan, flu, badan panas tanpa keringat, nyeri pergelangan tangan atau tendon vaginitis, nyeri lengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Megawati. Saya akan memperagakan titik bekam. Yang pertama adalah umumohid, berada di atas kepala, berguna untuk epilepsi, vertigo, pusing, pergeseran rahim ke bawah, dan pergeseran rektum ke bawah. Yang kedua adalah titik al-kahil, berada di pangkal tengkuk atau leher belakang, untuk mencegah tekanan darah berlebih di tengkuk, rabun, dan benjolan di mata, dan juga stroke. Yang ketiga adalah titik al-katifain, berada di kedua bahu, untuk tekanan darah tinggi atau hipertensi, stroke, dan sakit leher. Kemudian saya akan memperagakan titik meridian paru. LU9 Taiwan, berada pada lekuk ujung radial lipat melintang kulit volar, pergelangan tangan dan tepi radial dan arteri radialis. Vertikal 0,2 sampai 0,3 cun. Titik Su meridian paru. Titik Iwan meridian paru. Titik dominan pembuluh darah. Indikasi yaitu batuk, asma, hemoptisis atau batuk disertai dengan darah, palpitasi atau takikardi, nyeri dada, nyeri pergelangan tangan, bronkitis, flu, mastitis, atau peradangan pada satu atau lebih saluran payudara. Yang berikutnya adalah titik LU 10 UG, berada pada batas kulit warna gelap terang dan pertengahan os metakarpalis 1 sisi radial. Vertikal 0,3 sampai 0,5 cun. Titik in meridian paru. Indikasi batuk, hemoptisis atau batuk disertai dengan darah, sakit tenggorokan, panas, rasa panas di telapak tangan, faringitis atau peradangan pada faring, tonsilitis atau peradangan pada mandel, asma, dan influenza.
Yang selanjutnya adalah titik LU11 Shaoxiang, terletak pada lekuk 0,1 cun radio proksimal dari sudut kuku ibu jari tangan, oblik ke siku 0,1 cun. Titik Jing meridian paru-paru. Indikasi sakit tenggorokan, batuk, asma, epitaksis atau mimisan, panas, kelainan mental, faringitis akut, tonsilitis, koma, apopleksia atau pecahnya pembuluh darah di otak, pneumonia, paru-paru basah, parotitis atau paru-paru dan pembengkakan kelenjar ludah akibat virus dan difteri. Demikian adalah titik-titik meridian paru. Sekian dan terima kasih.